oikumene untuk ibadah, pelayanan. Kalau kita untuk penginjilan, kita mengundang semua teman-teman tiap hari Sabtu ya jam 5 sore. Saya selalu cerita tentang akhir zaman ya. Tiap Sabtu jam 5 sore kita pinjam tempatnya Markuskat. Saya bayar hampir 2.000 saudara, serius ya, tiap bulan. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Kita semua boleh datang ke kantor tiap hari jam 1 sampai jam 8. Terus saya Pak Yusupe Tiffany ya yang kantor di situ tiap jam 1 sampai jam 8. Tiap Senin sampai Jumat kita kantor di sana. Karena banyak sekali penginjil dari Filipina, dari Suriname, dari Ghana datang ke tempat kita ya. Kita koordinasi, kita memberitakan Injil di Grote Marktstraat tiap hari Sabtu antara jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 lah ya maksimum. Sabtu besok kita tanggal 14 di Spare Plain kita mau bagi-bagi makanan dan memberitakan Injil juga. Ya kita punya anhanger, ya punya anhanger besar untuk main musik dan untuk bagi-bagi makanan. Karena saya mau cerita itu, saudara. Saya mau medenin Anda. Kalau Anda takut, haleluya. Kalau nggak takut, kelewatan. Mesti ada yang terjemahin nih buat Ian nih. Iya, bantu dong. Iya, ya. Permit for Yuri and for Ian ya. Ade nggak perlu diterjemahin kan? Nggak perlu dong, kelewatan kalau diterjemahin. Ini ambilnya dari perumpamaan tentang talenta, sebenarnya dari depan ya, tapi saya potong di sini. Saya ambil yang satu mana nih? Dalam bahasa ini Belanda ya. Perumpamaan tentang talenta ya. Ayat 14 sampai 30. Saya tolong bacakan siapa ya? Matius ini ya. Dalam bahasa Indonesia saja. Ada yang bisa baca, kelihatan nggak tulisannya itu? Siapa mau baca yang keras? Siapa mau baca ngaku? Vivian mau baca, suaranya keras nggak Vivian? Keras suaramu? Waduh, kurang keras. Ya nggak apa-apa deh. Matius 25 ayat 14 sampai 30. 14 sampai 30. Ini kurang sana. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dan tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak. Serem ya? Udah takut belum? Belum. Masih cengar-cengir gitu. Kalau saya ngomong Anda takut beneran nanti saya cerita. Serius saudara ya. Saudara, talenta itu apa saudara? Talenta. Bakat, apalagi? Keahlian, apalagi? Siapa yang lain? Talenta apa? Uang. Ini rajin ikut kelas saya nih. Serius, talenta itu uang. Gereja selama ribuan tahun berkata bahwa talenta itu bakat. Ya, keahlian, apalagi tadi segala macam lah, kemampuan. Tapi yang benar talenta itu adalah uang. Ya. Di Lukas dikatakan uang mina. Itu mata uang, talenta, mata uang Israel. Ya. Itu benar-benar uang. Ya, jadi ini bukan cerita bakat. Oh, ini ke gereja bakatnya main musik. Nah, sekarang dia berkembang, makanya bro, mainnya nyanyi, bakatnya nyanyi, supaya talentanya nyanyi berkembang. Ya, oh ini saya bakatnya main apalagi. Sayang tidak ada yang bakatnya apa saudara? Kentutnya merdu sekali. Iya tak? Bisa enggak kalau bakatnya kentut nyanyi di gereja kentutnya Nggak mungkin. Nggak mungkin sampai kapan. Itu bakat bukan? Bakat, tapi tidak akan pernah boleh naik ke panggung gereja. Tapi itu bakat loh. Ya kan? Serius. Ya kan? Misalnya gitu kan, bakat tuh, sampai bisa begitu, hebat tuh. Saya kasih di YouTube saya pasti langsung tenar. Sayang itu bukan, ya itu adalah uang, ya uang. Tadi Tuhan berkata, ya. Barang siapa yang mempunyai, ayat 25, kepadanya akan diberi sehingga kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil. Kalau punya, kamu akan ditambah. Ya, saya rekeningnya 0. Saya kemarin iseng saudara, pengen tahu, ya kan, pengen tahu boleh nggak saya ngambil rumah beli. Di yayasan kita uangnya banyak saudara, ya. Saldo yayasan kami itu 1 miliar rupiah, serius saudara, saya nggak bohong. Tapi saya mau sewa rumah, mau beli rumah, nggak boleh, karena rekening saya pribadi 0. Dan pakai rekening yayasan, nggak boleh. Ya, serius nggak boleh. Coba Pak Ocong, mau banknya bolak-balik nanyain, Ocong mau utang ya. Ya saudara, ditawari utang terus bolak-balik saudara. Kayak Ko Iwan bolak-balik tawari utang. Saya mau utang bank 5.000 saja nggak boleh saudara. Bener nggak? Di Indonesia apalagi kejam ya. Siapa yang pernah tinggal di Indonesia? Kalau kamu tinggal di Indonesia, kamu saldonya berapa? 10 juta. Mau utang bank, nggak dianggap saudara. Tapi kalau kamu saldonya 1 miliar, itu dari BRI, Bank Rakyat, bank apa saja, bank muamalat, bank Islam, bank Kristen, bank Kokan, semua datang mau ngutangin kalian. Benar nggak? Ya kan? Barang siapa memiliki, kepadanya akan diberi. Kalau kamu tidak punya, sudah 10 juta ditaruh di bank saja tiap bulan kelong, saudara. Benar nggak? Sampai di sini tabungannya 10 juta atau di BCA tiba-tiba 10 tahun kemudian, loh, kok malah habis? Gitu. Kalau kamu tidak punya akan diambil. Itu cerita apa? Uang. Ya. Jadi ini benar-benar saudara ya.
perhitungan kita di akhir zaman itu uang loh saudara. Ya, gereja-gereja bilang ya, pendeta-pendeta termasuk saya dulu, uang itu tidak perlu saudara. Kamu akan dihitung dengan uangmu saudara. Kenapa? Karena karakter iman kita ujiannya apa? Uang. Yang menjadi saingannya Tuhan itu siapa? Istrimu? Bukan. Pacarmu? Bukan. Uang. Kamu tidak bisa punya dua tuan. Tuhan dengan mamon, Allah dengan mamon, nggak bisa. Uang. Hati-hati saudara ya. Siapa di sini yang menyepelekan masalah uang? Belai, bahasa Belandanya apa? Gevaarlijk. Gevaarlijk, nee, gevaarlijk, belai, mer dan gevaarlijk. Ya, katastrofe. SOS, jangan sepelekan masalah uang. Ya, masalahnya kita dibiasakan dari kecil, ya, untuk menyepelekan uang. Ya, saya dari kecil kalau punya uang, punya tabungan, didodosi sama orang tua saya sendiri, saudara. Siapa di sini dari kecil diajari nabung? Acung, berbahagialah karena kamu tahu harganya uang. Tapi kalau kamu tidak terbiasa menabung, belai, kayak saya belai, saudara. Ya, serius saudara ya. Kalau kamu tidak biasa pegang uang, belai. Makanya anak saya dari kecil tak ajari nabung, punya uang, tak marahi kalau kamu dia belajar, tak marahi, tak boleh. Karena uang itu wakilnya Tuhan. Uang itu wakilnya Pak Pendeta. Kalau di gereja pendetanya lagi absen, yang berkuasa yang punya uang, benar nggak? Bahkan Pak Pendeta saja takut sama majelis yang punya uang. Oh serius saudara? Serius saudara? Serius, dan itulah fakta kehidupan. Di negara manapun yang berkuasa adalah uang. Tidak ada uang nggak usah bicara, saudara. Kita dulu punya pengurus yayasan, nggak punya uang, banyak usul, banyak ngomong, banyak komplain. Saya jengkel, saudara. Om, stop om, jangan banyak ngomong om. Kalau ngomong sekali usul dijalanin duitnya mesti keluar. Loh iya, serius, kejem nemen Pak Sadis. Oh iya, saudara. Kamu banyak usul, banyak komplain, duitnya nggak keluar. Capek kita ngurusinnya, tahu nggak? Itu tempat kita ada namanya Pak SK, itu donatur gila-gila ya. Kalau donatur gede 100 juta, gede. Orang ini kalau kepengen apa? Pak Paul, kita bikin kasih beasiswa yuk. Dalam hati saya, kita ngurusin kemarin sebelum kelar. Ayo Pak, kenapa? Kalau dia ngomong pasti duitnya keluar, saudara. Lah buat saya yang penting duitnya keluar. Masalah cara nanti urusan yang penting duitnya keluar dulu. Bener nggak, saudara? Mau bikin restoran gak ada duitnya, susah. Nah ini accident kemarin saya di Belanda muter-muter sama Pak Anies sama Pak Yus. Kita pegang duitnya mau sewa gedung, saudara. Nggak boleh. Nah ini anomali ya, saudara ya. Tapi akhirnya kita dapat ya. Masa ada duitnya nggak bisa sewa, mustahil kan. Uang itu penting. Di akhir zaman, di akhir hidupmu, ya, yang dipertanyakan dalam hidupmu adalah uang. Mau dikubur aja harus ada uangnya, ya kan? Kalau nggak ada uangnya, ya pernah papi saya, ya mau dikremasi, kenapa gampang? Kalau dikubur kan biayanya mahal. Papi saya bilang udah, saya dikremasi aja. Terus dikremasi, pendeta-pendeta Betel, pendeta Pentakosta, tidak ada yang mau datang, saudara. Ini kekalahan orang Kristen. Saya garuk-garuk, saudara. Kalahnya di mana, Om? Nggak boleh. Ajaran kita tidak boleh dibakar, tidak boleh dikremasi. Nanti kalau Tuhan datang tidak dibangkitkan. Saya bilang, Om, saya ini asisten dosen kimia organik dan anorganik. Orang kalau mati kan jadi debu. Debunya itu apa? Senyawa karbon. Baik matinya pelan-pelan maupun matinya dibakar, hasilnya tetap sama, karbon. Bedanya kalau dibakar harus yaitu 10 tahun jadi debu, ini cukup 1 jam saja jadi debu. Lalu bedanya apa? Saya bilang, oh enggak bisa, ini ajaran di Alkitab. Di mana ayatnya, Om? Nggak ada. Ya sudah, kalau Om nggak mau nanti saya pimpin sendiri. Saya juga pendeta, saudara ya. Tahun 2000 99.
Saya juga sudah pendeta waktu itu ya. Jadi ya udah kita mau acarain sendiri, bapak saya mati sendiri, saya doa sendiri. Dan untung tante saya juga pendeta. Akhirnya beliau ajak pendeta yang lain ya. Kroni-kroninya datang semua. Tapi banyak sekali kita menafsirkan Alkitab yang di Alkitab itu tidak ada dan maksudnya tidak begitu. Termasuk talenta. Karena sekarang ini kata talenta kan sudah mendunia. Indonesia Got Talent, Amerika Got Talent, namanya talent ya bakat yang tahu kita kan. Tetapi sebenarnya di mana-mana Anda tidak dapat temukan di dalam ini perjanjian baru kata talenta itu yang identik dengan bakat. Nggak akan temu, saudara. Ya uang. Nah, di Lukas ceritanya tentang uang. Selalu tentang uang. Bagaimana kita harus menghargai uang ya di dalam kehidupan kita. Nee, blijf stil. Geen probleem. Nee, sorry. Ik wil er niet om kijken. Maar even een afspraak. Jij hebt een afspraak? Ja, ik was vanwege... Met de afspraak Ja. met de Gabriel. Nee. Ja. Nee, niet met de klant. Kijk, laat maar. Geef niet. Nee, joh, drink eerst even. Is goed. Intinya, saudara, sekarang ajari anak-anakmu uang. Disiplin dengan uang, tanggung jawab dengan uang. Karena imanmu nanti dihabisi gara-gara uang. Di akhir zaman, antikristus datang. Siapa yang mau ngalamin zaman antikristus? Acung. Semua tidak mau, tapi mau tidak mau Anda dan saya harus melewati masa antikristus. Wah, siapa yang mau rapture? Siapa yang mau rapture? Mau. Masalahnya enggak ada rapture itu, saudara. Rapture dalam pengertianmu terbang itu enggak ada. Serius, saudara. Ya, saya sudah berkali-kali ajarkan. Ini contoh ya. Anda mau bikin restoran, butuh duit. Tetapi ketika Anda tidak atur uangmu dengan baik, enggak akan jalan restorannya. Mau masakmu enaknya kayak apa, enggak akan jalan, saudara. Uang itu penting. Anda mau masuk surga, Anda kudu ngatur uangmu dengan baik. Kalau kamu tidak atur uangmu dengan benar, tidak akan masuk surga, diseret ke neraka, saudara. Ya, nih saya kasih gambar ya, saya kasih gambar nih, meden-medenin ya. Sudah takut belum? Belum. Udah dong, karena saya dibilang udah nggak ada rapture kan, masa nggak takut sih? Ini salah satu peta zaman nih. Ya lihat ya peta zaman, kelihatan nggak tuh? Peta zaman. Masa kini ambil dari beberapa gereja ya. Nah, saya nggak usah sebut namanya. Ada salah satunya bilang gini, pengangkatan orang kudus, itu yang paling kiri itu ya. Rapture. Terus 7 tahun pemerintahan antikristus, 7 meterai, 7 apa? Bawahnya kelihatan nggak itu? 7 apa? Sangkakala, ya. 7 cawan murka Allah. Terus kedatangan Yesus yang kedua. Jadi pengangkatan dengan kedatangan Yesus yang kedua itu dibedakan oleh orang ini dan banyak gereja ya. Sehingga tadi siapa yang mau rapture, semuanya pengen rapture. Siapa yang mau mengalami antikris, semuanya tidak mau. Ya Bu Ana nanti mungkin sudah dengar pengajaran saya. Kita semua akan mengalami, saudara ya. Saudara, kapankah pengangkatan orang kudus, saudara? Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 52. Nah ini ya. Ica baca tadi yang pengen rapture. Kelihatan gak Ica? 1 Korintus 15 ayat 52 itu udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Coba tak gedein. Nah itu kelihatan tuh. Ayat 52. Dan sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Stop. Nafiri yang keberapa? Terakhir. Keberapa? Terakhir. Harus ada terakhir, jangan dikurang-kurangin. Lihat bahasa Belandanya. Ya 52. In and on the bar ogenblik by the laatste Basan. basway. Ya, bass sound. Basan. Ya, bass sound ya. Laatste. Ingat ya, laatste. Terakhir. Lanjut kita. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
Nah itu yang namanya rapture tuh. Ya, saya tidak akan bicara detail. Kalau mau cerita detail, hari Sabtu datang di Jan Leukenland 92 jam 5 sore. Tiap Sabtu saya bicara tentang akhir zaman sampai mungkin saya ditangkap sama antikris kali. Ya pokoknya akan bicara antikris terus ya. Kapan saudara rapture-nya? Kapan? Sangkakala Terakhir. ada berapa sangkakala? Berarti sangkakala yang keberapa? 7. Yang ke-7. Karena di sangkakala yang ke-7, Wahyu 11, Wahyu 19, Yesus datang. Lalu kita semua baru diangkat. Bukan diangkat terbang. Kata diangkat itu juga nggak ada di Alkitab. Kata rapture itu bukan diangkat, tapi dissolve. Ya, dissolve. Artinya kita lagi duduk begini, tiba-tiba saya udah jadi tubuh ilahi. Bukan hilang, jadi tubuh ilahi. Tadinya kan saya gini gendut gini kan, tiba-tiba saya jadi ganteng gitu. Kan belum takut kan, padahal tetap beden-beden masih cengengesan kan. Iya masih cengengesan kan, padahal saya tetap beden-bedenin loh. Sangkakala keberapa? Terakhir. Terakhir. Sangkakala terakhir berarti melewati masa apa? 7 tahun apa? Pemerintahan antikristus. Berarti kita semua akan mengalami antikristus. Di saat itu, uang itu akan berguna apa enggak? Di saat itu, tidak ada yang bisa jual beli kalau tidak punya tanda antikristus. Ya, tanda antikristus di dahi dan di tangan kanan. Ya, kalau mau cerita lengkapnya datang hari Sabtu jam 5. Harus di dahi dan di tangan kanan. Kemarin siapa yang waktu divaksin di tangan kanan? Divaksin nggak tante? Vaksin, booster. Kanan, belai. Kanan apa kiri? Ayo dieling-eling. Kanan kiri. Kiri lah, kebanyakan di kiri. Ada beberapa hamba Tuhan bilang vaksin corona itu adalah tanda antikristus. Bukan. Kecuali kamu ditancapkannya jarumnya di batuk sini, saudara. Cuk, di sini, cuk. Nah, hati-hati jangan mau. Saya juga nggak apa-apa. Sesuntik disuntik jidat ya. Yang bener aja, saudara medeni teman. Dokter Eden. Disuntiknya di tangan kiri vaksin ya. Kalau yang tetanus kanan ya kalau nggak salah ya. Jangan takut dengan vaksin, ya. Karena tanda antikristus itu bukan vaksin. Nanti dalam 5 tahun ini ada mikrochip akan ditanam di dalam badan kita. Anda boleh pilih mau pakai ATM apa pakai mikrochip. Kalau saya lebih suka pakai mikrochip karena saya sering kelupaan dompet dan sering ketinggalan dompet di mana-mana. Di dalam mikrochip itu ada KTP, paspor, ATM, ya, kartu sehat, kartu apa segala macam ada semua di sana. Jangan takut dengan mikrochip, karena mikrochip bukan bilangan antikristus. Dasarnya dari mana? Kan harus bilangan manusia jumlahnya 666, bukan 666, tapi 660. Jumlah loh 666. Jangan dipleset-plesetin. 666 salah, saudara. 666 itu jumlah. Dan itu adalah jumlah penjumlahan angka manusia. Jadi patahkan semua mitos-mitos sebab nanti Anda nanti katastrofe karena Anda sampai karena antikristus datang, ya, kamu harus siap dengan semua persiapan yang ada. Yaitu apa? Talenta tadi, saudara. Dengan talenta. Nanti di sebelumnya ada dengan minyak. Ya, gadis-gadis yang bijaksana. Kapan-kapan kalau ketemu lagi, jelasin nanti di Jan Leukenland. Saudara, uang penting buat usaha, buat kehidupan sehari-hari. Saya mau ceritanya talenta hari ini. Ya, ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 talenta jadi 10. Yang 2 talenta jadi 4. Yang 1 talenta mendem. Saudara, orang kaya susah masuk kerajaan surga, betul?
Apakah orang kaya tidak bisa masuk surga? Bisa. Bisa, ya. Yang benar adalah susah masuk surga. Itu ayatnya bunyinya aslinya begini. Matius 19 ayat 23. Orang yang posesif susah masuk surga. Bukan orang kaya, saudara. Kocok gampang masuk surga, saudara. Ya kan? Nanti tak ceritain nanti ya. Hah? Wis daftar. Sudah daftar. Harus daftar sama Nabi 26. Bercanda. Saudara, orang kaya itu enggak masalah. Orang yang posesif itu yang susah masuk surga. Ya. Saudara, apakah orang yang punya duit triliunan itu tidak masuk surga? Bisa masuk surga. Kalau dia posesif, sopir angkot, kenaik angkot di Bogor, gara-gara duit 10.000 bacok-bacokan, bener nggak? Siapa yang pernah lihat itu? Di Tegal dulu banyak ya, gara-gara duit 500 perak dulu saya naik angkot ya, gebuk-gebukan tawuran, saudara. Gara-gara duit 500 perak. Itu posesif. Karena kemilikan duit yang 500 itu melibatkan harga dirinya, melibatkan bapaknya, ibunya, maknya, segala macam ya kan? Iya nggak? Harga diri kan, itu posesif gitu. Itu yang susah masuk surga, saudara. Jangan kamu pikir, saya kan orang kecil, memberi gampang. Semakin orang tidak punya, mau ngasih gampang enggak, saudara? Bisa. Buat sendiri aja lagi kurang. Siapa di sini yang nggak rajin perpuluhan? Acung, malu kan? Saya nggak pernah perpuluhan. Nah kan, saya nggak pernah perpuluhan, saudara. Karena perjanjian baru tidak ada disuruh perpuluhan. Malah dicela sama Yesus Lukas 11. Kamu nih kasih perpuluhan, ya kan, kasih persembahan selasih. Malah dimarahi sama Tuhan Yesus. Disuruhnya apa, saudara? Sedekah. Sedekah. Disuruhnya sedekah. Rajin ikut YouTube. Tuhan Yesus ngomong sedekah itu bolak-balik. Orang kaya bilang apa? Yesus bilang sama orang kaya, juallah hartamu, berikan sebagai sedekah. Kepada siapa? Kepada pendeta. Tante salah bukan salah baca. Kepada siapa, Tante? Pendeta. Berikan sebagai apa? Sebagai sedekah untuk siapa? Orang miskin, bukan pendeta, Tante ya, maaf Tante. Nanti pikiran nanti Tante. Tak kasih nomor rekening saya, Tante ya. Tak kasih nomor rekening saya, Tante. Ya kalian mau. Bukan pendeta, saudara, tetapi untuk orang miskin. Saudara tahu cerita tentang talenta? Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Nanti ada lagi cerita perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kita semua ini bendahara. Kok Ivan bendahara, saya bendahara. Loh, saya bukan pengusaha, saya bendahara, saudara. Setiap Anda dinilai dengan apa tadi saya bilang? Uang. Kita semua ini bendahara. Kita semua ini diberi talenta. Tetapi tidak semua dari kita mau menjalankannya. Mengapa? Karena posesif, kemilikan. Ya, karena kita kemilikan. Kita diajar berdoanya bagaimana? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakku di bumi seperti di Alexis. Tetangganya pasti Semarang, surganya dengan Alexis. 72 bidadari. Terus apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Sing oke, Tante bohong, mintanya lebih. Secukupnya. Dikerjain terus, Tante secukupnya. Secukupnya. Tapi Tuhan tidak pernah kasih kamu secukupnya. Selalu kasih lebih. Kenapa? Karena kita adalah bendahara. Ya. Kok Ivan makan secukupnya? Masa segitu mau dimakan semua? Bohong, enggak mungkin.
Tapi kemarin ngirim kurang loh Pak Ivan. Pesannya cuma 50. Yang datang 80 kemarin saudara ya. Min. Aduh gawat Pak Ivan. Aku sih punya utang sama Pak Ivan. Belai. Jadi kelingan toh. Pura-pura lupa saudara. Ya itu ya, manusia kan begitu saudara, pura-pura lupa. Bendahara yang baik gak pernah lupa. Tenang. Saudara, kita ini bendahara karena kita minta sama Tuhan secukupnya. Ya. Secukupnya, tapi Tuhan selalu kasih lebih. Artinya apa, Saudara? Lebihnya itu harus sedekah apa ditabung? Ayo. Terus apa? Ya pokoknya sedekahnya lebihnya berarti punya orang. Ya. Punya Pak, punya siapa orangnya? Orangnya siapa? Lebihnya tuh mulai Pak kan udah pada nggak mau jawab kan? Punya siapa nih? Dia udah cerita duit ini udah males dah. Kalau saya ceritanya, saudara kasih duit untuk saya, saudara nanti beli jet pribadi Anda akan diberkati luar dalam. Lah Anda seneng langsung semangat semua. Kalau saya bilang suruh sedekah, kalian ngeluh semua dah. Udah saya ngeluh ya. Karena kalau saya bilang suruh sedekah, nggak ada janji nanti kamu akan dikasih yang kasih 10 nanti akan menuai lipat kali ganda, nggak ada saudara. Karena itu kewajibannya kita. Itu adalah bukti kamu adalah pengikut Kristus. Ya. Ketika kamu mengelola, ya, maka kamu akan punya apa? Kamu kan menabur tuh. Kamu kan bendahara menabur. Uang itu kan diinvestasikan kepada siapa? Kepada Aulzang, Nabi 26. Bukan, saudara. Ada orang miskin. Yesus bilang, orang miskin selalu ada padamu. Jadi tidak mungkin di Belanda tidak ada orang miskin. Nah, pasti selalu ada. Dilala ya Tuhan kirim itu orang-orang dari Timur Tengah itu kan. Ya dilala kan, tadi sudah ada orang miskin dikirim, oh udah ada orang miskin, kurang ajar, kirim nih orang miskin yang banyak nih, 20 juta orang miskin datang semua. Makanya kudu dikasih makan, ya kan? Saudara, kalau Anda tidak berinvestasi, yang 5 akan jadi 10 kalau Anda berinvestasi dengan benar. Kalau tidak berinvestasi, maka yang 1 tetap 1. Terus Anda pikirnya apa? Lawong kowe males kok, ngapain aku sedekah sama kamu? Benar nggak pemikiran kita begitu? Kenapa kita tidak mau sedekah? Karena kita berpikir dia males, ya kan? Dan banyak hal, tapi sebagian besar karena pelit. Ya serius saudara, karena kikir, karena kita memang tidak mau berbagi. Saudara, ketika kita tidak mau berbagi, maka yang 1 talenta itu akan tetap tinggal 1 talenta uangnya di situ. Ya, karena kita tidak bertanggung jawab dengan itu. Di akhir zaman Tuhan datang. Antikristus sebelum Tuhan datang, antikristus dulu saudara. Anda tidak bisa bertransaksi dengan uang. Anda harus punya tanda. Ya, Anda harus punya tanda. Ya, saya tunjukin tandanya nih. Sebentar. Sudah takut belum? Bohong. Sudah takut belum? Nah, ini terakhir ya, terakhir. Aduh, kok ini udah lemot salah nih. Bentar ya. Antikris. Nah ini ya, lihat ya. Nah ini saudara, tandanya saudara. Iya, serius ya. Kamu lihat benderanya ISIS, kamu lihat di Syria itu, di Rafah, rumah distempel semua pakai logonya ini saudara ya. Serius ya. Itu nanti ditato saudara. Beberapa tahanan Kristen yang tidak mau convert sama ISIS itu ditato saudara. Berarti dia udah mau disembelih. Berarti sudah mau disembelih ya. Karena jumlahnya ya, jumlah dari syahadatnya orang Islam ini adalah 616 ditambah huruf nun karena kamu Kristen kan, Nasrani kan, 50 jadi 666. Serius saudara ya.
bukan microchip, tapi kamu kan stempel. Seperti di Rafa kan juga sama kan, rumah-rumah ya kan di stempel kan, rumah-rumahnya tuh dipilok gede-gede kayak ini ya kan. Saudara, Anda bukan benci sama orang ini, Anda harus beritakan Injil kepada mereka. Tetapi antikristus itu bukan merekanya, tapi orang-orang dari kita yang nyebrang ke sana, saudara. Kamu lihat mualaf center di Indonesia itu lebih kejam daripada orang Islamnya loh, saudara. Ya, serius, saudara. Dalam 1 Yohanes kata antikristus itu dari kita. Antikristus berasal dari kita, bukan mereka. Dari kita yang pindah ke sana. Karena mereka nggak setia, sehingga nggak sama kita lagi. Iya kan? Saudara, Muhammad itu dulu agamanya apa, saudara? Kristen. Karena dia menikah dengan istrinya yang Kristen, keponakannya pendeta. Nggak mungkin dia nikahnya gaya-gaya Buddha. Nggak mungkin dong. Ini keponakan pendeta, namanya Waraka. Waraka ini seorang pendeta, dia penerjemah Alkitab ke bahasa Belanda. Katanya mereka ya, kita ikutin alur pikirnya. Lalu dia punya keponakan, dia walinya satu-satunya karena sudah yatim piatu. Berarti dia apa? Kristen kan, anak pendeta. Di zaman itu, sama seperti di Indonesia, kamu tidak boleh nikah beda agama. Maka pasti Muhammad kawinnya dengan cara Kristen. Makanya dia tidak disunat. Tidak pernah ada sebutan Muhammad disunat. Karena apa? Karena dia Kristen. Kecil dia penyembah berhala. Setelah menikah pun Kristen, baru umur 40 tahun dia mengenal yang namanya Islam. Apa namanya? Dia jadi Islam. Tapi sebelumnya dia Kristen. Antikristus berasal dari kita, tapi nggak sama kita lagi. Saya nggak mau cerita antikristusnya, saya lagi mau cerita talentanya. Tuh kan takut kan? Saya mau cerita talentanya. Saudara, apapun, berapapun yang Anda punya, nggak mungkin Anda tidak bisa menabur. Bohong, kalau Anda tidak bisa bersedekah, nggak mungkin. Sekalipun gajimu cuman 500 euro sebulan, penghasilanmu sebulan, nggak mungkin kamu tidak bisa berbagi kepada sesamamu. Nggak mungkin. Kalau kamu gajimu punya 10.000 euro, apalagi pasti kamu lebih bisa berbagi. Yang penting hatimu punya cintanya Tuhan Yesus apa enggak untuk berbagi. Karena kalau kamu tidak mau berbagi hidupmu, nanti di zaman antikristus kamu tidak akan bisa berbagi. Karena berbagi itu adalah soal apa? Hati. Itu harus dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu berbagi. Kamu lagi kepepet, cuman punya beras 5 kilo, anakmu 10. Terus kamu bagaimana? Kamu nggak terbiasa berbagi. Tapi kalau kamu dari sekarang terbiasa berbagi, sedikit pun, saya lagi kuliah, saya baru beli nasi goreng enak sekali, saudara ya, murah zaman itu Rp1.000, dapetnya segini ya. Ayamnya ayam tiren kali ya. Tiren, tahu nggak ayam tiren? Kalau ayam nggak mati kan medeni ya. Bangke ayam. Masa nasi goreng ayamnya nggak mati? Kan nggak mungkin tuh, ayamnya pasti mati kan. Tapi ini matinya kemarin, saudara, atau bulan lalu matinya kan, nggak tahu dah. Bangkai ayam. Jadi saya beli nasi goreng ini enak sekali. Tiba-tiba dijemput sama temen, diajak makan di rumahnya orang makan. Jadi saya punya nasi nggak makan. Wah, haleluya, bisa buat besok pagi kan. Di tengah jalan saya lagi jalan, saudara, ngelihat ada simbok-simbok lagi ngalus ais tempat sampah itu di Salatiga saya kuliah. Tiba-tiba hati ini bilang, kasihkan ke dia. Saya bilang, Tuhan mau buat besok. Kasihin ke dia, kamu kan tadi baru makan enak. Lah besok gimana, Tuhan? Akhirnya saya nurut. Saya kasihkan, saudara. Saya nggak pegang uang loh. Jadi, saya bukan pamer, bukan, saya kira tahu Anda. Tidak mungkin Anda tidak bisa berbagi. Tidak mungkin. Dahulukan anak, istri, suami, keluarga dahulukan. Setelah itu kamu belajar berbagi. Karena itu kamu harus melatih kebiasaan untuk masuk di zaman masa kesusahan. Kamu tidak bisa transaksi loh. Uangmu itu tidak ada gunanya semua. Tetapi mental kamu untuk biasa berbagi,
Begitu kamu bukan ongrongan itu apa? Asal kamu diangkat-angkat, bahasa Belandanya ongrongan apa sih? Saya juga nggak tahu ya. Kamu suka diangkat-angkat, terus nanti kamu duitnya keluar. Sok-sokan, ini ganteng nih, weh, kayak. Terus nanti, weh, kamu tak belikan iPhone. Nah, itu namanya ongrongan. Itu bukan berbagi, saudara. Itu namanya kamu kemplu. Masa cuma digara-gara kayak Sinkoneri kasih iPhone 4 kan goblok, saudara. Jangan, bombongan jangan, saudara. Benar-benar ini orang butuh makan, dikasih tahu, Pak Ade itu teman sekolah kita dulu nggak bisa makan loh sekarang loh. Serius, datengin. Kamu nggak bisa, jangan kasih uang. Kasih uang beli ke narkoba, saudara, bener nggak? Nggak tahu. Kasih. Apakah dia makan roti, kasih roti, kasih beras, ya kan? Tetapi bukan berarti kamu belikan barang-barang mewah buat dia, bukan, saudara. Jangan manjakan pendetamu dengan barang mewah juga. Termasuk kalau yang membelikan saya Rolex, janjian lo ya, tak tolak. Belinya jangan Rolex, Omega saja. Waduh, tapi nggak serius, saudara. Jangan biasakan kamu suka-suka ngasih barang-barang mewah kepada orang lain, karena itu bisa kamu pakai untuk sedekah. Ada orang-orang yang nggak punya rumah, kamu bikinkan, bayari kontrakannya. Kita punya yayasan yang bayari kontrakan rumah untuk jemaat kita yang nggak mampu, saudara. Serius, kita punya ya. Jadi jemaat kita nggak ada yang sampai nggak bisa bayar kontrakan, diusir, pendetanya gonta-ganti mobil, jemaatnya gonta-ganti rumah karena diusir, saudara, sama yang punya kontrakan. Enggak, saudara, kita semua. Saudara, saya ngomong dengan serius, semoga Anda takut dan gentar dan Anda mulai belajar berbagi. Karena masa antikristus, baunya orang yang suka berbagi dengan ongkrongan itu beda, saudara. Baunya orang yang suka berbagi itu baunya cintanya Yesus. Begitu kita deket-deket, kita tahu nih, ini orang. Begitu murid-murid Yesus dikenal, Yohanes 13 ayat 35, kamu akan dikenal sebagai pengikutku kalau kamu saling mengasihi. Di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26, orang-orang disebut pengikut Kristus, Kristian. Karena apa? Karena mereka saling berbagi. Dan zaman itu nggak ada orang berbagi. Bahkan orang Islam aja berbaginya cuma 2,5% kan. Gilbert kemarin sampai cium tangannya CK kan, gara-gara ngomong 2,5%. Kita disuruh apa? Minimum 10%. Seluruh hidup kita, saudara, berbagi. Pak Paul ngomong, saya sudah lakukan. Saudara, yang saya ngomong sudah lakukan dan itu indah. Jangan takut, saudara, belajar berbagi. Karena untuk latihan Anda masuk di zaman masa ini, saudara. Berbagi. Belajar manage uangmu supaya kamu bisa berbagi dengan orang miskin. Di manage yang baik. Anak-anak punya uang, ditabung, ya jangan buat jajan semua. Ditabung, dibagi buat sekolahnya dia, buat dia, oke, nonton bioskop apa. Tapi ingat, nak, kamu harus punya budget minimum 10% untuk sedekah. Pak, saya mau 20%. Boleh. 50, Pak? Boleh. Tapi jangan 2,5%, haram jadah, saudara. Serius, saudara, ya. Kenapa Tuhan tetapkan 10%? Ya, karena itu adalah sebuah perhitungan. Kamu adalah perhitungan bahwa hati kita tidak melekat pada harta kita. Begitu 20%, itulah taburan kita. Kalau 10% itu bukan taburan, saudara. Nabur itu 20%. Yang 30% itu adalah seluruh hidupmu. Ya, ingat-ingat, bersedekah talenta. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang tentang janda miskin yang ngasih 2 peso. ya, uang cuma 2 koin itu ya. Dan kita juga belajar tentang gadis bijaksana, gadis bodoh. Kita belajar lagi juga tentang bendahara dan banyak sekali. Itu semua lagi cerita tentang persiapan masa antikristus, saudara. Bersiap-siap, kamu ndak siap, bonggan. Sekarang siap-siapnya dengan belajar sedekah sekuat tenaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aminnya lemes nih. Oke.